Halo, selamat datang di Rendev Review. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Infinix Note 30 ya guys. Yang ini aku baru saja kemarin beli ya, minggu kemarin beli. Dan ini kayak gini guys, kurang lebihnya dusbooknya. Dan saya akan membahas beberapa poin ya mungkin di sini untuk pengalaman kelebihan kekurangan selama pemakaian. Tapi menurut gua untuk HP-nya ini cakep sekali ya di harganya. Dan kalau kita lihat di dusbooknya di sini terlihat brandingnya itu udah branding Mobile Legend guys, keren banget ya. Jadi di sini Infinix kerjasama dengan Mobile Legend. Dan ini keren juga guys ya. Dari depannya ini ada 45 watt. Wah, gila sih, ini berarti ngecasnya tuh cepet banget ya teman-teman. 45 watt all round fast charge ya, sama ada 8 plus 8 GB per 256 GB. Dan aku dapat HP ini tuh di harga 2 jutaan ya, 2.150.000. Tapi menurut gua ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang worth it ya untuk sekelas harganya, karena dia juga sudah berkolaborasi juga dengan JBL ya teman-teman. Jadi speakernya menurut saya juga lumayan oke. Lalu kalau kita lihat di bagian belakang di sini, untuk besar layarnya itu guys, untuk besar layarnya itu 6,78 inch Full HD Plus AKR display 120 Hz ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh memang kalau dilihat layar IPS-nya itu memang terlihat bagus ya teman-teman ya. Terlihat bagus, cerah, dan ini bisa terang banget ya. Kalau kita tes di sini, ini bisa terang banget seperti ini. Nih. Ini paling terang segini guys. Ini terang sih asli. Untuk ukuran dalam ruangan ini terang. Lalu kalau agak gelap seperti ini gelapnya juga bisa gelap banget ya. Tapi aku biasanya pakai setengah aja, udah cukup. Dan kalau kalian penasaran, kita lihat dulu guys. Oh ya sebentar. Ini ada lagi nih guys ya. Untuk RAM-nya itu bisa 8+8, mantep banget ya. Lalu untuk dual speaker juga, untuk HP ini sudah dual speaker. Sama kameranya udah 64 megapiksel. Lalu prosesornya Helio G99 6 nanometer. Dan itu yang diunggulkan dari HP ini yang menurut gua dengan harga 2 jutaan ya. Ini sangat menarik sekali guys. Ya, kalau kita lihat di sini yang saya suka itu ada di bagian sampingnya ya teman-teman. Ini kebetulan punya aku yang warna oranye. Jadi kurang lebih kayak gini. Untuk desainnya, kameranya gede-gede dua, oke juga sih guys, keren juga ya. Lalu yang saya suka di bagian bezelnya guys ya, bezelnya itu kayak ada krom-kromnya gitu, tapi ini tuh plastik kayaknya. Tapi yang menurut gua terlihat cukup lumayan mewah itu di bagian sampingnya ini ya. Ini sampingnya mewah. Di sampingnya tuh ada tombol volume sama tombol power. Di bawah kayak gini guys. Ya ada speaker, cas Type-C, sama earphone jack masih ada. Cakep banget, ini lubang mic ya. Lalu di bagian sampingnya itu ada slot SIM card di sini. Di bagian atasnya ini ada sound by JBL. Ntar gua fokuskan dulu guys. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Sound by JBL. Ini di bagian sini. Sound by JBL. Aduh, keren banget sih, asli. Terus ada di bagian ini speaker juga, speaker musik. Jadi speakernya kan dua, satu di atas sama satu di bagian bawah. Lalu kalau kalian tanya gue untuk kekurangan kelebihan, mungkin akan sedikit bahas ya, tapi untuk kelebihannya mungkin lebih banyak ya daripada kekurangan, karena ya kita lihat sesuai harganya aja, yang dimana untuk harganya memang Infinix ini benar-benar tidak masuk akal ya. Ini keren banget sih untuk ukuran harga segini. Spek yang didapatkan menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik guys. Bahkan nggak percaya, ini di sini tuh sudah ada NFC-nya juga guys. Jadi untuk HP ini tuh sudah ada NFC-nya juga ya.
Tapi yang saya kurang sreg sama Infinix tuh tampilan UI-nya sih guys ya, yang menurut gue agak kurang gimana gitu. Tapi sekarang udah agak lumayan sih. Cuman untuk warnanya tuh agak kurang gimana gitu guys ya. Ini di sini ada hijau, ini di sini ada biru. Kenapa nggak serasi itu ya teman-teman ya, menurut gua sih. Tapi ya sekali lagi cuman ini tergantung selera juga sih. Mungkin kalian ada yang suka juga, ada yang kurang sreg juga. Terus yang jadi kelebihan di sini tuh ada apa namanya? Nah, untuk rasio menyegarkan layar ini itu tuh sudah 120 Hz ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik ya guys ya. Bisa dipindah-pindah untuk refresh rate layarnya. Dan kita lanjut lagi, yang saya suka di sini juga untuk baterainya tuh awet ya guys ya. Di sini kalau kita lihat di bagian maraton daya, itu aku benar-benar pakai HP ini tuh ngecas paling sehari sekali ya guys ya, paling sehari sekali, dan ngecasnya itu juga cepet banget. Tapi untuk penggunaan normal ya seperti sosmed, game sesekali, dan itu tuh masih sangat worth it sekali ya. Untuk HP ini tuh menurut saya cukup awet ya guys ya. Tergantung juga sama pemakaian sih. Tapi kalau kalian suka main game berat-berat seperti game Genshin Impact, pastinya bakal lebih sering ngecas sih. Tapi kalau untuk game-game biasa kayak Mobile Legends gitu, ya aman-aman aja teman-teman. Dan menurut saya juga tergolong masih awet ya untuk baterainya. Lalu kita bahas selanjutnya, ada di bagian kameranya, yang dimana kalau kameranya itu udah bagus ya menurutku ya. Dimana di sini ada mode video fokus juga, dan itu tuh bener-bener kepake banget guys. Jadi kalau kita selfie gitu ya, itu bisa memakai efek dari fokusnya ini teman-teman ya. Dan lalu di sini ada AI cam seperti biasa. Videonya di sini ini bisa di 720p sama 1080 sampai 2K. Dan untuk 1080 ini bisa 60 fps ya. Untuk 720 hanya bisa 30 fps, dan untuk 2K itu hanya bisa di 30 fps saja. Nanti kalau untuk apa namanya, sampelnya gue bakal sertakan setelah ini ya guys. Lalu kalau kalian tanya, abang apakah lemot kalau ganti aplikasi? Enggak guys, karena ini RAM-nya juga udah gede, jadi kalau mau multitasking pun ini menurut saya lancar-lancar aja ya selama pemakaian ya guys ya. Dan juga menurut saya ini cukup UI-nya itu cukup ringan guys. Jadi kalau kita mau ganti-ganti aplikasi seperti ini nggak ada masalah, ganti-ganti tab gitu ya, cepet-cepet aja bukanya itu nggak lemot, jadi aman sekali ya teman-teman. Apalagi untuk prosesornya ini kan udah memakai Helio G99 ya, jadi menurutku cukup kencang juga, udah cukup lumayan kalau untuk ngegame itu juga bagus. Sama kalau untuk suhu baterai di awal seperti ini, keadaan standby ini ada di 38 derajat Celcius teman-teman. Ya ini adem-adem aja, dan ketika dibuat ngegame pun panasnya nggak yang panas banget, jadi hangat dikit aja guys, dan itu nggak terlalu pengaruh ya teman-teman. Dan tentunya untuk HP 2 jutaan ini udah nyaman sekali, dan kita bakal tes satu game aja nanti, mau lihat untuk performanya kayak apa ya guys ya. Oke, dan di sini kita coba untuk main satu game yaitu Undawn, yang dimana memang untuk game ini termasuk game berat ya. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini tuh masih bisa dibilang FPS-nya bagus ya guys ya. Dan kalau kalian mau lihat dari pengaturannya, ini tuh bisa sampai kualitas tekstur lancar ya. Sama frame rate-nya itu bisa sangat tinggi. Kalau kalian ada yang main game ini, kalian bisa lihat aja performanya kayak gimana. Ini menggunakan settingan yang maksimal ya. Jadi ini seperti yang kita lihat, untuk performanya cukup lumayan, meskipun memang untuk kemulusannya sih nggak terlalu mulus, tapi untuk game sekelas Undawn dimainkan di HP ini masih tergolong cukup lancar ya teman-teman. Dan di sini kita coba untuk cari musuh terlebih dahulu.
Dan HP ini memang untuk layar itu gede guys, jadi dibuat main game ini juga nyaman sekali ya, terlihat luas. Nah ini ada beberapa starter sedikit, cuman memang wajar ya, wajar karena saya punya HP yang speknya agak tinggi juga, kadang ada starternya di game ini ya. Tapi untuk overall G99 main ini tuh udah cukup lumayan lancar guys. Kayak gini kurang lebihnya untuk performanya. Dan kalau ingin mendapatkan performa yang lebih, mungkin grafiknya bisa kalian turunkan ya. Tapi untuk overall dengan game ini pun ini masih bisa dilibas habis ya teman-teman. Dan gak ada kendala sama sekali cuy. Untuk suaranya bang, suaranya JBL nih kita cek ya guys ya, ini full ya. Wah seperti ini guys, ini full ya. Mantap banget teman-teman. Jadi kayak terdengar lebih mantap gitu loh guys ya. Cuman memang bassnya nggak terlalu sih. Tapi untuk suaranya ini menurut saya cukup oke ya. Stepnya pun terdengar jelas ya teman-teman. Suaranya tuh menurut gue kayak renyah-renyah gitu sih, renyah-renyah tapi yang nggak terlalu ngebass. Tapi untuk sekitaran HP 2 juta itu tuh udah dual speaker, ini tuh mantap teman-teman. Cakep-cakep, ini lancar habis guys. Jadi sebenarnya sih di sini gue agak bingung ya mau bahas apa lagi. Dari segi layar, menurut gue udah bagus juga, layarnya nggak pucat, layarnya ini cukup saturasi ya, cukup bagus ya teman-teman. Meskipun tidak yang terlalu over saturasi, tapi ini udah bagus sih teman-teman, dan bisa disetting juga di pengaturan. Untuk suara renyah juga. Untuk ini slotnya ini ada memori juga, slot memory card juga. Jadi ini cakep bener ya guys ya. Kalian bisa tambahin slot MMC. Terus ada cek audio yang dimana kalian mau buat mabar PUBG itu dengan mudah colokin headset aja guys. Nggak perlu ribet-ribet ya. Lalu apalagi guys ya, di sini tuh udah mungkin udah terlalu komplit sih Dan untuk kekurangannya apa ya guys ya? Menurut gue untuk HP-nya juga nggak berat juga dan lumayan ringan. Mungkin untuk kekurangannya ya layarnya belum AMOLED, tapi untuk layar ini aja udah bagus sih teman-teman. Sama belum ada 5G juga ya, tapi memang untuk sesuai harganya guys ya. Jadi jangan terlalu berharap lebih banyak. Kalau untuk dapat spek yang seperti ini aja menurut gue udah bagus. Dan pengecasan juga cepet, baterai awet. Jadi saya bingung mau bahas apa lagi. Apa kita diskusi aja di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mau diskusi ya kan. Kalau untuk scroll juga udah nyaman ya, 120 Hz. Jadi kurang lebih seperti ini sih untuk reviewnya. Mungkin kita diskusi aja di kolom komentar. Semoga sedikit review pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di Rendev Review. Yuk, terima kasih. Bye-bye.